Shalom. Sekali lagi. Shalom. Kayaknya kurang nggak sih, Kak? Ya, kayak masih kurang ya, masih nggak sampai ke sini suaranya. Oke. Soalnya kelihatan tuh, Kak, kayaknya masih ada yang duduk-duduk, Ya. kan. Oh, masih ada gulingan di kamar. Ya ampun. Ada yang masih pakai baju tidur belum mandi. Ya ampun. Yuk, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita sama-sama sekali lagi ya. Kita mau shalom, tapi shalomnya jangan cuma shalom. Kita mau sama-sama yang heboh ya, Kak ya. Kita loncat jadi shalom. Oke. Gitu, oke? Kita coba ya. 1, 2, 3. Shalom. Yeay. Oke. Keren banget. Hari ini kita mau sama-sama sembah Tuhan, kita mau loncat-loncat, kita mau nyanyi-nyanyi, kita mau sembah Tuhan. Amin. Amin. Yuk bangkit berdiri yuk. Dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji.
bergandengan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan-jalan dalam kasih Tuhan. Tunjuk ya, tunjuk teman-temannya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan kami boleh menyembah-Mu, kami boleh memuji Engkau Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau lebih dalam lagi Tuhan berjumpa dengan Engkau Tuhan. Sertai kami, jagai kami terus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik tetap tutup matanya. Kita angkat tangan kita mau sembah Tuhan. Kita mau sama-sama sembah Tuhan sebelum kita masuk firman Tuhan. Kita mau sembah Tuhan, kita mau tinggikan Tuhan hari ini. I exalt thee. Oh, sekali lagi I exalt thee. Tuhan Yesus, hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mau dengarkan firman-Mu ya Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak-kakakmu Tuhan. Hari ini ya Tuhan, berikan telinga seorang murid, berikan hati seorang murid Tuhan. Biar setiap firman yang ditabur dalam loh hati kami menjadi bertumbuh, berakar, berbuah-buah lebat ya Tuhan.
Biar setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman ini menjadi pelaku firman ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Halo Ranger semua yang ada di rumah, apa kabar semuanya? Kak Feni yakin semuanya semakin luar biasa. Nah adik-adik, hari ini, minggu ini kita mau lanjutin cerita Musa yang kemarin. Ayo, siapa di sini yang kemarin masih dengerin? Siapa yang masih ingat? Semuanya masih ingat ya? Oke, yuk kita lanjutin cerita Musanya ya. Penolakan demi penolakan Firaun. Firaun tidak mempedulikan Musa dan Harun atau permintaan mereka, bahkan Allah yang mereka sembah. Aku tidak pernah mendengar tentang Allahmu. Firaun memandang Musa dan Harun dengan sinis. Aku tidak punya alasan melepaskan budak-budakku. Firaun sangat marah terhadap Musa dan Harun, sehingga ia memerintahkan agar orang Israel bekerja lebih keras lagi. Mereka tidak lagi diberi jerami untuk membuat batu bata, tetapi batu bata yang harus mereka buat tetap sama. Orang-orang Israel sangat menderita. Mereka marah terhadap Musa dan Harun. Mengapa kalian berdua datang? Kalian memperburuk keadaan kami. Musa berseru kepada Allah, bukankah engkau yang mengutus kami ke sini? Bukankah engkau yang menyuruh aku datang? Mengapa keadaan menjadi buruk? Allah memerintahkan agar Musa dan Harun menghadap Firaun lagi. Buktikan kalau Allah kalian Allah sejati, tantang Firaun. Perhatikan mukjizatnya kepadaku. Musa mengangguk kepada Harun. Harun melemparkan tongkat ke tanah. Tongkat berubah menjadi ular. Itu sih biasa, ejek Firaun. Ia menjentikkan jari. Para penyihir istana melempar tongkat ke tanah. Tongkat mereka berubah menjadi ular juga. Tapi ular Firaun melilit ular-ular para penyihir. Ular itu mendesis, lalu membuka lebar mulutnya. Kemudian ular Harun menelan ular-ular penyihir istana. Firaun tidak mau melepaskan umat Israel. Ini waktunya kalian menunjukkan kepadanya bahwa akulah Allah. Musa mengikuti perintah Allah. Pagi-pagi ia menemui Firaun di tepi sungai Nil. Ini yang kau terima karena tidak mau mendengarkan Allah, seru Musa kepada Firaun. Harun mengangkat tinggi tongkatnya lalu memukul air sungai Nil. Seketika itu juga air sungai berubah menjadi darah. Seluruh rakyat Mesir terkejut dan berteriak ketika melihat semua air di sumur, kendi, teko, sungai, dan kolam mereka berubah menjadi darah. Bau menyengat tercium ke seluruh penjuru Mesir. Tidak ada air yang bisa diminum. Sekarang biarkan umat Allah pergi, kata Musa. Tidak akan pernah, sergah Firaun. Firaun pulang ke istana dan mencoba melupakan perbuatan Allah. Sementara itu, orang-orang mencari air bersih. Seminggu kemudian, Musa dan Harun kembali menjumpai Firaun. Biarkan umat Allah pergi. Tidak, sahut Firaun. Ini akibat ulahmu sendiri, kata Musa. Angkat tongkatmu, Harun. Harun mengangkat tongkatnya, dan Allah mengirimkan tulah yang kedua. Terdengar suara yang mengerikan. Krok, krok, krok. Suara mengerikan apa itu? Tanya Firaun. Ditutupi telinganya, tidak lama kemudian ia mendapat jawabannya. Ada kat
kemana-mana. Katak memenuhi wilayah Mesir. Katak-katak memasuki rumah orang Mesir dan menutupi tempat tidur mereka, makanan, dan seisi rumah. Seekor katak yang besar melompat ke pangkuan Firaun. Firaun teriak. Kemudian Firaun berkata kepada Musa dan Harun, "Baik, aku akan membiarkan bangsamu pergi. Sekarang singkirkan katak-katak ini." "Katakan kepadaku waktunya," pinta Musa. "Besok," jawab Firaun. Allah membuat seluruh katak itu mati keesokan harinya. Gundukan tinggi katak mati menimbulkan bau yang tidak sedap di seluruh penjuru Mesir. Namun, ketika Firaun melihat hal itu, ia berubah pikiran, tidak mengizinkan umat Israel meninggalkan Mesir. "Waktunya mengirimkan tulah yang lain," kata Allah kepada Musa. Harun memukul tongkatnya ke tanah. Debu tanah berubah menjadi nyamuk yang menghinggapi orang Mesir dan ternak mereka. "Tulah ini pasti perbuatan Allah," seru para penyihir Firaun. Tetapi Firaun mengabaikan mereka. Selanjutnya, lalat dalam jumlah yang sangat banyak menggerubuni Mesir. Tetapi tidak ada seekor lalat pun di Goshen, tanah tempat tinggal orang Israel. "Hentikan!" teriak Firaun. "Aku akan melepaskan para budak." "Sebaiknya engkau tidak bohong lagi," tegur Musa. Lalu Musa berdoa kepada Allah dan lalat-lalat itu pun pergi. Namun Firaun berubah pikiran lagi. Lalu Allah membuat kuda, unta, keledai, kambing, domba, dan ternak lainnya milik orang Mesir mati. Padahal ternak-ternak itu mereka gunakan sebagai bahan makanan, pakaian, dan alat pertanian. Firaun mengutus beberapa tentara ke Goshen untuk melihat apakah ternak orang Israel mati juga. Ternyata tidak seekor pun dari ternak bangsa Israel mati. Firaun tetap berkeras hati. Selanjutnya, Allah mengirim tulah yang membuat sekujur tubuh bangsa Mesir luka. Namun, Firaun tetap berkeras hati. "Allah akan mengirimkan hujan es," seru Musa kepada Firaun. "Sebaiknya kamu melindungi seluruh rakyatmu dan ternak kalian." "Aku tidak takut hujan es," ucap Firaun. Namun, beberapa pegawai Firaun sudah jerah. Mereka bergegas menyuruh para pelayan dan ternak mereka masuk ke rumah. Tidak lama kemudian, bongkahan-bongkahan besar es jatuh dari langit. Hujan es merusak rumah dan kereta kuda bangsa Mesir, ladang, dan bahkan menewaskan ternak dan orang-orang Mesir yang berada di padang. "Baiklah, aku akan membiarkan kalian pergi," seru Firaun. Tetapi ia tidak serius dengan ucapannya. Ketika hujan es berhenti, Firaun berubah pikiran lagi. Selanjutnya, tulah belalang, seru Musa. "Paduka, dengarkanlah Musa," pinta pegawai Firaun. "Biarkanlah para budak pergi, atau Mesir akan hancur." Namun, Firaun tetap berkeras hati. Kawanan belalang memakan semua tanaman dan rumput yang masih tersisa setelah hujan es. "Maafkan aku," seru Firaun kepada Musa dan Harun. "Tolong katakan kepada Allah
agar ia mengampuni aku. Singkirkanlah belalang yang mengganggu ini. Musa berdoa kepada Allah. Lalu Allah mengirimkan angin kencang yang meniup belalang-belalang itu pergi. Tapi Firaun berubah pikiran lagi. Lalu Allah membuat Mesir gelap gulita selama 3 hari. Wilayah Mesir sangat gelap, hingga orang-orang Mesir tidak bisa bergerak sedikit pun. Ini adalah kesempatanmu yang terakhir, Firaun, kata Musa. Tulah yang terakhir akan menjadi tulah terburuk. Jika engkau tetap menahan kami, semua anak sulung laki-laki bangsa Mesir akan mati. Namun, Firaun tetap tidak mau mendengarkan Musa. Pergi dari sini, teriaknya. Musa dan Harun pun pulang. Dengarkan baik-baik, kata Allah kepada mereka berdua. Katakan kepada seluruh umat Israel untuk mengorbankan domba atau kambing mereka dan menandai pintu mereka dengan darah kurban tersebut. Aku akan melewati setiap pintu yang diolesi darah. Anak sulung di dalam rumah yang ditandai tidak akan mati. Seluruh umat Israel segera mengikuti perintah Allah. Pada waktu tengah malam, Allah mengutus malaikat maut untuk membunuh anak sulung laki-laki orang Mesir. Mulai dari anak sulung rakyat biasa sampai anak sulung Firaun. Terdengar suara tangisan di seluruh penjuru Mesir. Firaun memanggil Musa dan Harun untuk terakhir kali. Pergi, teriaknya, bawa semua bangsamu, hewan peliharaan mereka dan pergi dari sini. Umat Israel segera mengemasi barang-barang mereka, membawa seluruh anggota keluarga dan ternak mereka. Mereka cepat-cepat meninggalkan Mesir. Musa memimpin umat Israel melewati gurun pasir. Cuaca panas, mereka lapar dan lelah. Namun, Allah tetap menjagai mereka. Allah memimpin mereka dengan tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam hari. Tapi Firaun berubah pikiran lagi. Aku ingin para budak kembali, serunya. Ia memerintahkan tentaranya menangkap umat Israel dan membawa mereka kembali ke Mesir. Umat Israel sedang berkemah di tepi Laut Merah. Ketika orang Mesir hendak menangkap mereka, umat Allah tidak tahu kemana harus berlari. Mereka ketakutan, tetapi Musa yakin Allah akan menolong mereka. Angkat tongkatmu ke atas, perintah Allah kepada Musa. Musa menurut. Diangkatnya tongkatnya tinggi ke udara, laut terbelah sehingga di tengah-tengah terbentang jalan kering. Umat Israel melintas dengan aman hingga di seberang. Ketika tentara Mesir berusaha menyeberang, roda kuda mereka terjebak di pasir. Kemudian air laut menyatu lagi dan menenggelamkan mereka semua. Di seberang, umat Israel memuji Allah atas pertolongannya. Nah, Rejo semua yang di rumah, tadi kita udah sama-sama dengerin cerita tentang Musa. Ayo, siapa yang ngitungin ada berapa tulah waktu Musa turunin? 10. Mana tangannya 10 coba, kamera. Belum kelihatan 10. Oke. Nah, ayo, tulah pertama apa? Apa? Gak kedengeran. Tulah pertama apa? Yes, betul. Air menjadi darah. Semuanya jadi darah. Tadi disebutin sungai, teko, tempat kolamnya, semua jadi darah. Kedua apa kedua? Yang ada suaranya kuebek apa? Yes, betul. Kata. Yang ketiga ada nyamuk. Yang keempat ada lalat. Yang kelima ada apa? Sakit sampar pada ternak. Yang keenam itu ada penyakit barah. Penyakit barah itu penyakit yang kayak bisul-bisul gitu loh. Yang ketujuh itu ada hujan es batu. Bayangin deh adik-adik semua yang di rumah,
ada es batu gede-gede itu jatuh dari langit. Terus yang ke-8 itu ada belalang pikat. Yang ke-9 itu semuanya gelap. Coba kita meremin mata kita. Merem. Gelap, semua gelap. Yang ke-10 semua anak sulung di Mesir itu mati. Semua anak Mesir meninggal, sampai ternaknya yang anak sulung. Jadi semua anak laki-laki di Mesir itu mati. Tapi anak yang di Israel gak ada yang mati. Dan waktu penyakit sampar pun di Israel, di tanah Goshen, gak ada yang sakit ternaknya. Nah adik-adik, dari cerita Musa ini kita sama-sama belajar kalau Tuhan itu selalu menyertai setiap anak-anaknya. Adik-adik, Kak Fendi punya satu ayat. Ayatnya itu kita baca sama-sama ya, kita buka sama-sama ya. Dan biar semua di rumah, kita buka di Mazmur 37 ayat 39. Kak Fendi ulang ya. Mazmur 37 ayat 39. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Dia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Adik-adik, hari-hari ini mungkin kita merasa, bosen di rumah. Sampai bosen aja kita udah bosen. Tapi percaya, Tuhan itu selalu melindungi kita. Penyertaan Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita dengan sempurna. Nah, ada satu lagi. Satu lagi ayatnya itu berkata, Mazmur 94 ayat 22. Tetapi Tuhan adalah kota bentengku, Allahku adalah gunung batu perlindunganku. Nah adik-adik, yuk kita sama-sama doa ya, biar Tuhan menyertai kita sehari-hari ini. Yuk kita lipat tangannya, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari-hari ini Tuhan, kami boleh masih menyembah-Mu, kami masih bisa di rumah dengan baik dan keluarga kami Tuhan. Tuhan, biar selalu Tuhan jagai kami, lindungi kami Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, Ranger semua di rumah, jangan lupa ya nonton videonya yang lain-lainnya lagi di minggu-minggu depan ya. Dadah!